Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus syiar kami dengan cara subscribe, like, dan share agar channel ini lebih bermanfaat. Salah satu kebiasaan para sahabat adalah duduk melingkar yang biasa disebut halakoh. Seperti biasa, ba'da sholat subuh para sahabat tidak langsung beranjak pergi. Mereka duduk melingkar menghadap Rasulullah SAW untuk menerima pelajaran. Pelajaran yang disampaikan ketika itu, Rasulullah SAW menerangkan tentang bagaimana kita meski menghargai binatang yang juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul menceritakan ada seekor sapi bisa berbicara kepada pemiliknya setelah mendapatkan perlakuan tidak patut dari sang pemilik. Kisah lain ialah tentang serigala yang mengerti bahasa manusia. Dinukilkan Imam Bukhari dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menuturkan demikian. Suatu saat, seorang laki-laki menuntun seekor sapi. Tiba-tiba dia menaikinya dan memukulnya. Sapi itu berkata, "Kami tidak diciptakan untuk ini, tetapi kami diciptakan untuk membajak sawah." Para sahabat takjub, subhanallah, seekor sapi bisa berbicara. Ketika semua sahabat kagum terkait cerita ada sapi dan serigala bisa berbicara, Rasulullah SAW melanjutkan cerita dengan detail. Awalnya, sapi itu berjalan biasa saja. Namun ketika sang pemilik memukuli, sapi itu berjalan sangat lambat dan langsung menoleh kepada sang pemilik yang sedang berada di atas punggungnya dan berkata, "Kami tidak diciptakan untuk ini, dipukuli, tetapi kami diciptakan untuk membajak sawah," kata sapi itu. Rasulullah SAW menjelaskan apa yang disampaikan sapi itu, seolah-olah berkata kepada pemiliknya bahwa penunggangannya telah berbuat zalim, bukan hanya dengan mengendarainya, tapi juga menyiksanya. "Kamu telah menggunakanku untuk sesuatu di mana Allah menciptakanku, bukan untuk hal ini." Rasul menjelaskan terkait kata zalim yang disampaikan seekor sapi, bahwa kezaliman adalah meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Setelah menceritakan kisah sapi yang bisa berbicara, Rasulullah SAW kembali menceritakan kisah serigala yang juga bisa berbicara. Ketika itu seekor serigala menyerang domba milik seorang pengembala. Mengetahui dombanya diserang, pengembala yang kuat dan pemberani itu langsung mengejarnya. Kelelahan serigala itu berhenti tepat di depan pengembala dan berkata, "Kamu menyelamatkan domba ini dariku, lalu siapa yang akan menyelamatkannya? Pada hari datangnya binatang buas dan tak ada pengembala sepertimu." Rasulullah SAW menjelaskan apa yang disampaikan serigala itu mengisyaratkan hari datangnya binatang buas di masa yang akan datang. Pada hari itu ternak-ternak dibiarkan bebas, binatang-binatang buas menyerang dan merusaknya karena tidak ada yang menjaga. Kondisi semacam ini kelak juga akan menjadi pada umat manusia ketika kiamat datang. Dalam Dalail An-Nubuwah, Abu Nuaim meriwayatkan peristiwa tersebut terjadi pada sahabat yang bernama Uhban bin Aus. Seekor serigala menyerang dombanya. Serigala itu menerkam seekor domba. Uhban berteriak, lalu serigala itu duduk di atas ekornya. Serigala itu berbicara, "Siapa yang akan menjaganya di hari ketika kamu sedang sibuk darinya? Kamu telah menghalangiku mendapatkan rezeki dari Allah." Uhban berkata, "Lalu aku menepuk tanganku. Aku berkata, 'Demi Allah, aku tidak melihat sesuatu yang lebih aneh dari ini.'" Hal ini terjadi setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasulullah. Lalu serigala itu melanjutkan pembicaraannya kepada Uhban yang sedang kebingungan melihat binatang bisa berbicara. Ada yang lebih aneh dari itu. Seorang utusan Allah di kota yang ditumbuhi kurma, dia mengajak kepada Allah. Lalu Uhban datang kepada Rasulullah SAW untuk menceritakan pengalamannya. Setelah dijelaskan tentang kekuasaan Allah, Uhban pun masuk Islam. Setelah selesai menyampaikan dua kisah binatang yang bisa berdialog dengan manusia, Rasulullah menyampaikan bahwa kiamat tidak terjadi hingga binatang buas bisa berbicara kepada manusia dengan bahasa mereka. Ini pasti terjadi karena Nabi telah menyampaikannya. Wallahu a'lam bishawab.